Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 112111015. Di sini saya akan membahas materi mengenai ahamiyatu ma'rifatullah. Dari riwayat ada yang menyatakan bahwa perkara pertama yang mesti dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah. Awaluddin makrifatullah. Bermula dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri. Siapakah kita? Di manakah kedudukan kita berbanding makhluk-makhluk lain? Apakah sama misi hidup kita dengan binatang-binatang yang ada di bumi ini? Apakah tanggung jawab kita dan kemanakah kesudahan hidup kita? Semua persoalan itu akan terjawab secara tepat setelah kita mengenali betul-betul Allah sebagai Rabb dan Ilah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan memohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surah ke-47 ayat 19. Selanjutnya yaitu Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah ketiga ayat ke-18. Selanjutnya yaitu yang kedua, tema pembicaraan ma'rifatullah, Allah Rabbul Alamin. Kita sering membaca dan mendapati kata Rabb, salah satunya pada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kata Rabb juga merupakan bagian dari Asmaul Husna, bahkan termasuk salah satu ketiga nama pokok Asmaul Husna. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, secara bahasa Rabb berasal dari kata Robba yarabu rububiyah dan Robba yurabi tarbiyah. Inti kedua dari kata tersebut adalah mentarbiyah, menciptakan, mengurusi secara bertahap hingga sempurna. Karena yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, maka dalam kajian akidah Islamiyah, Allah berhak untuk ditauhidkan dengan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, serta mengatur seluruh keadaan di alam semesta. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung kuat dalil atau dalil-dalil yang kuat. Ya, dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama yaitu dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-19. Yang kedua yaitu dalil akli, akal logika. Dalil nakli adalah nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal logika, yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Oleh karena itu Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Hal ini terkandung dalam Quran surah Al-Imran surah ayat ke-190. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dalil fitri atau fitrah, naluri, dan sunatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-172. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama yaitu kemerdekaan, yang kedua yaitu ketenangan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-28. Yang ketiga yaitu berkah dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-94. Yang keempat, kehidupan yang baik dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-97. Yang kelima yaitu surga dalam Quran surah Yunus ayat ke-25.
dan 26. Selanjutnya yaitu yang keenam, keriduan Allah. Dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Yang berikut adalah referensi dari materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.